Halo adik-adik kelas 4 semuanya, apa kabar? Nah, tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran matematika yaitu di penilaian akhir semester 1, muatan pelajaran matematika ya. Nah, jadi nanti adik-adik kelas 4 bisa menjawab pertanyaan ini dengan cara videonya dipausekan dulu, diberhentikan dulu, lalu adik-adik coba jawab sendiri. Nah, kemudian dilanjut kembali untuk mendengarkan penjelasannya ya. Kita mulai dari nomor 1. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah di sini kita lihat dia adalah gambar segitiga. Segitiga sama sisi. Karena ini ketiga sisinya adalah sama panjang ya. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah segitiga sama sisi, tentunya ketiga sudutnya ini adalah sama besar juga ya. Karena ini adalah segitiga sama sisi dengan panjang yang sama, maka ketiga sudutnya itu adalah sama besar juga. Nah, jadi jawabannya yang mana dari sini? Yang A, nilai sudut X lebih besar dari sudut Y. Ini tidak ya. Nah, yang B, nilai sudut Y lebih kecil dari sudut Z. Tidak ya, mereka adalah sama besar. Yang C, nilai sudut Z lebih besar dari sudut X. Sudut Z lebih besar dari sudut X. Tidak juga ya. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah D. Nilai sudut X sama dengan dari sudut Y dan sudut Z. Ini ya, sama semua jawabannya. Jadi ini adalah yang benar. Jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 2. Silahkan dijawab dulu ya, dipausekan dulu, diberhentikan dulu videonya, lalu dicoba dijawab ya. Nah, kita bacakan soalnya. Ciri-ciri segi banyak beraturan adalah, nah, segi banyak beraturan itu contohnya itu adalah persegi, kemudian segi 3 sama sisi, segi 6 beraturan, segi 5 beraturan. Jadi contoh yang paling sederhana untuk bangun yang termasuk segi banyak beraturan itu, contohnya itu adalah persegi. Nah, jadi kalau persegi kita tahu ciri-cirinya itu tentunya semua sisinya sama panjang ya. Persegi itu bentuknya boleh kita gambarkan di sini. Persegi bentuknya seperti ini kira-kira ya. Semua sisinya itu sama panjang. Nah, kira-kira persegi seperti ini. Jadi keempat sisinya ini sama panjang ya. Yang A benar. Kemudian yang B, semua sudutnya sama besar. Tentunya sudutnya ini adalah sama besar ya. Semua sudutnya keempat ini semua sama besar karena panjang sisinya juga tadi semua sama besar. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri dari segi banyak beraturan. Ini benar, ini juga benar. Nah, yang bagian C, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ini gabungan dari A dan B ya. Nah, kemudian kita lihat yang D, semua sisi dan sudutnya tidak sama besar. Justru semua sama besar ya sudutnya, sisinya sama panjang, berarti bukan ini jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Iya, betul. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Kita bacakan soalnya. Bangun yang termasuk segi banyak beraturan adalah, nah tadi kita sudah berikan contoh, salah satunya itu adalah persegi, kemudian segitiga sama sisi. Nah, belah ketupat itu tidak termasuk segi banyak beraturan ya. Segitiga sama kaki juga tidak termasuk, layang-layang juga tidak. Nah, jadi yang jawabannya adalah D. Segitiga sama sisi. Kita lanjut nomor 4. Sudut yang mempunyai nilai ukur kurang dari 90 derajat disebut dengan sudut. Iya. Nah, jadi di sini sudut yang mempunyai nilai ukur kurang dari 90 derajat itu adalah sudut lancip ya. Sudut lancip. Karena apa? Karena kalau sudut lancip itu gambarnya seperti ini. Ya.
Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kurang dari 90 derajat ya. Kalau 90 derajat itu adalah sudut siku-siku seperti ini ya. Nah, ini adalah 90 derajat. Dan ini adalah sudut siku-siku. Nah, itu sudut siku-siku. Kalau sudut lurus itu adalah 0 derajat ya, seperti ini. Ini 0 derajat. Siku-siku tadi bisa kita gambarkan kembali, dia seperti ini ya, 90 derajat. Nah, kalau sudut tumpul itu lebih besar dari 90 derajat. Berarti lebih dari 90, misalnya seperti ini. Nah, sudutnya ini lebih besar dari 90 derajat. Maaf, lebih besar dari 90 derajat. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi jawabannya adalah kalau dia lebih kecil dari 90 atau kurang dari 90 derajat itu adalah lancip. Yang ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut nomor 5. Coba dijawab dulu masing-masing, dijawab sendiri. Oke, kita lanjut. Besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan adalah, nah, segi 4 beraturan itu adalah persegi ya. Kita gambarkan kembali. Segi 4 beraturan itu adalah persegi. Kira-kira seperti ini gambarnya ya. Berapakah besar sudutnya? Betul, besar sudutnya itu adalah 90, 90, 90, dan 90 ya. Jadi setiap sudut itu besarnya 90 derajat. Iya. Bisa ya, gampang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Coba dijawab sendiri dulu untuk soal nomor 6. Ya, kita bacakan soalnya. Hasil pengukuran sudut menggunakan busur derajat seperti berikut. Hasil pengukuran sudut sebesar, nah kita bisa lihat di sini. Ini adalah kita hitung dari sini juga boleh ya. Jadi pembacaan busur itu ada dua cara. Yang pertama dari sebelah kiri, yang kedua dari sebelah kanan. Jadi kita bisa lihat dari titiknya ini. Misalnya kalau kita melihat dari sisi luar ini, dari sebelah kiri, ini adalah 0, 10, 20, 30, 40 derajat, 50, 60, 70, 80, 90. Ini lurus ya, 90 derajat, 100, 110, 120, 130, 140 derajat. Jadi ini 140 derajat. Di sini tidak ada jawabannya 140 derajat ya. Jika ada tadi sudah benar. Nah, kita lihat dari ini, dari sisi sebelah kanan. Nolnya dimulai dari ini, yang sebelah dalam ya, kita hitungnya sebelah dalam. Tadi kita hitungnya sebelah luar, nah ini sekarang sebelah dalam. Coba dari sini dimulai dari 0 derajat ya. 10, 20, 30, 40 ya. 10, 20, 30, 40. Berarti ini menunjukkan 40 derajat. Adakah jawabannya? Iya, ada sudutnya itu sebesar 40 ya. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Nah, di sini ada persegi panjang ABCD ya. Kita lihat soalnya. Persegi panjang ABCD seperti pada gambar di atas, jika diputar 180 derajat searah jarum jam, titik A akan menempati titik. Nah, katanya gambar ini diputar 180 derajat ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 7 ini, kita bisa membuat kertas seperti ini misalnya. Nah, ini posisinya sudah sama dengan soal nomor 7 ya. A-nya di sini, B, C, D. Nah, kita akan putar searah jarum jam sebanyak 180 derajat ya. Jadi nanti setelah 180 derajat kita akan mengetahui posisi A ini berada di titik mana. Di titik inikah atau ini ya. Ayo kita putar pertama-tama 90 derajat ya. Pertama-tama kita putar 90 derajat searah jarum jam. Nah, dia seperti ini kira-kira ya. Ini masih 90 derajat. Supaya dia 180 derajat, kita putar 90 derajat lagi. Seperti ini. Iya, itu dia. Nah, jadi posisi dari titik A ini adalah di posisi titik
C yang ini ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 8. Coba dijawab masing-masing dahulu. Kita bacakan soalnya. Pecahan sederhana dari 75/100 adalah. Nah, ini adalah menyederhanakan pecahan ini. Jadi, pertama-tama kita bagikan dulu 75 dibagi berapa bisa gitu ya. Misalnya dibagi 3. Tapi 100 tidak bisa dibagi 3. Dia pakai koma ya. Jadi kita harus cari pembagiannya itu yang bulat gitu ya. Misalnya dibagi 5 ya. Kita bagi 5 dulu supaya dapat nanti ya. Sebenarnya bisa langsung dibagi 25 juga ini bisa gitu ya. Cuman coba kita buat dia 75/100 itu kita sederhanakan dia sama-sama dibagi 5 ya. Sama-sama dibagi 5. Nah, sama dengan coba dibagikan 75 bagi 5. 75 itu dibagi 5. 7 bagi 5 itu bisanya 1. 1 kali 5 itu 5. Dikurangkan 7 kurang 5, 2. Turun 25. 25 bagi 5 itu 5. 5 kali 5, 25. Dikurangkan 0 ya. Jadi 75 bagi 5 itu adalah 15. Sedangkan 100 dibagi 5 itu adalah 20. Nah, di sini belum ada jawabannya ya. Nah, kita sederhanakan lagi. 15/20 itu kita bisa sama-sama bagi berapa? Coba dibagi 2 ini tidak bisa. 15 dibagi 3, 15 bisa. Tetapi 20 tidak bisa. Jadi kita harus cari yang benar-benar bisa dibagi 15 juga 20. Dibagi 4 tidak bisa ya. Karena 15 bagi 4 itu bersisa gitu ya. Nah, kita cari ternyata yang bisa itu adalah bagi 5 ya. 15 bagi 5 dan 20 bagi 5. Coba kita bagikan. 15 bagi 5 itu adalah 3 ya. Karena 3 kali 5 itu 15. Kemudian 20 bagi 5 dapatnya 4. 4 kali 5 itu 20. Nah, dapat ya C ya jawabnya ya adik-adik ya. Nih, 3/4. Jadi pecahan sederhana dari 75/100 itu adalah 3/4 ya. Jadi adik-adik bisa membagikannya dari yang kecil dahulu. Kalau tidak bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5 sampai dapat ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Tentukan hasil penjumlahan 1/4 tambah 2/4. Nah, di sini kita lihat untuk menjumlahkan suatu pecahan, yang pertama kali kita lihat itu penyebutnya harus sama ya. Nah, di sini penyebutnya sudah sama yaitu sama-sama 4. Berarti sudah bisa kita jumlahkan ya. Yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya. 1 ditambah 2 adalah 3/4. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan ya. Iya, jawabnya adalah C, 3/4. Kita lanjut nomor 10. Coba dijawab sendiri dulu, dibaca dulu soalnya. Oke, kita bacakan. Pecahan senilai dengan 3/6 adalah, nah kita mau mencari pecahan senilai dari 3/6. Caranya untuk mencari pecahan senilai dari 3/6 ini, pertama sekali bisa kita 3/6 itu bisa kita bagi, kita sederhanakan ya. Ada dua cara yaitu disederhanakan ataupun dikalikan, dibesarkan gitu ya. Nah, pertama kali kita sederhanakan yaitu dengan sama-sama dibagi 3 ya, karena dibagi 2 tidak bisa, 3 dibagi 2 tidak bisa, 6 bagi 2 memang bisa, tetapi 3 bagi 2 tidak bisa. Kalau pecahan itu harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama ya. Nah, sekarang kita bagikan dibagi 3. Tentu penyebutnya juga dibagi 3 ya, sama dengan 3 bagi 3 1 per 6 dibagi 3 2. Tidak ada ya jawabannya di sini ya jika disederhanakan. Nah, coba kita buat jika dia dikalikan ya. Nah, ini dikali berapa? Coba dikali 2 ya, ada tidak di sini?
3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Ada ya? D ya jawabnya ya. D. Bagikan atau dikalikan caranya ya.